Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya sedang di pelataran Masjid Nabawi. Tadi malam 27 Ramadan. Ini tahun 2026. Alhamdulillah kita bisa melaksanakan menghidupkan malam tadi. Kasih syukur pada Allah atas kehendaknya, karena orang yang terbaik itu adalah orang yang menyatu dengan kehendak Allah. Ketika Allah perintahkan kita bisa laksanakan, itu menyatu dengan kehendaknya. Sungguh manusia itu diciptakan oleh Allah. Bahasanya Imam Ghazali, manusia yang otentik itu ada 5 ciri. 1, dia makhluk itu ciptaan. Ciptaan itu selalu mengikuti apa yang Allah inginkan. Sami'na wa ta'na. Kalau kita memang betul-betul makhluk, maka kita akan melaksanakan apapun keinginan Allah, tidak merasa sombong pada dirinya. Kalau kita merasa bisa, bahwa aku bisa, aku pintar karena aku belajar, aku kaya karena aku bekerja, itu namanya dia seakan pelakunya, bukan makhluk. Maka orang yang menyadari bahwa diri makhluk, dia akan selalu menyatu dengan kehendak Allah. Yang kedua, manusia otentik itu manusia yang menyadari bahwa dirinya diciptakan oleh Allah itu dalam bentuk yang mukhayar atau dalam bentuk yang muharram, yang mulia. Ketika kita menyadari kemuliaan itu, maka kita akan menjaganya. Kita tidak mau mengotori kemuliaan itu. Ketika manusia dilahirkan kondisi fitrah, ulu mauludin yuladul fitrah, maka manusia yang sesungguhnya adalah manusia yang bisa menjaga kefitrahan itu, yaitu kebaikannya, dengan nilai-nilai yang Allah perintahkan dan Rasul tuntunkan. Ketika kita menyadari bahwa kita sebagai makhluk yang mulia diciptakan Allah, kalau bahasa lain adalah ahsanu taqwim, diciptakan dalam bentuk yang sebaik-baiknya, sempurnanya, maka sungguh kita akan menjaga hal itu, tidak mau merusak, tidak akan mengkhianati, tidak melakukan yang dilarang oleh Allah. Maka Ramadan itu hasilnya adalah orang bertakwa. Orang takwa itu orang yang melaksanakan semua perintah Allah dan meninggalkan semua larangannya. Ketika kita menyadari bahwa kita sebagai makhluknya Allah diciptakan dalam bentuk yang muharram, maka kita harus sadar bahwa Allah menciptakan manusia itu tentu tidak sembarangan, tentu dengan perencanaan, ya. Tentu dengan satu tujuan, atau bahasa lain adalah mukhalaf, ada tugas, ada beban yang diemban. Apa yang diemban di dalam menjalankan perintah Allah itu? Maka ketika Allah menciptakan manusia, tentu tujuannya satu, sebagai hamba. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, itu untuk mengabdi pada Allah. Yang kedua, sebagai khalifah. Khalifah itu bisa diartikan wakil Allah, bisa dijadikan pemimpin untuk mengelola alam ini, mewakili kebaikan-kebaikan Allah, mewakili kemuliaan Allah, mewakili nama-nama Allah. Kalau Allah Maha Sabar, maka kita bisa berlaku sabar. Karena jiwa sabar sudah tertanam dalam jiwa kita. Kalau
Kalau marah berarti dia menutupi jiwa sabar yang Allah tanamkan. Kalau makna fitrah adalah suci, juga iman. Iman itu tidak bisa hilang. Kalau ada orang kafir, kafir itu cover, bed cover itu adalah penutup. Orang kafir itu hatinya, imannya, hati nuraninya tertutup oleh egonya, kemarahan, dosanya, kesalahannya. Nah, ketiga, tugas manusia diciptakan Allah sebagai imarah, pemakmur bumi, ya, sebagai pemakmurnya. Kalau manusia sebagai pemakmurnya, maka dia pasti, kalau bahasa Jawanya itu hamamayu hayune bawono, mempercantik bumi yang sudah cantik. Itu tugas manusia, menambah keindahan. Allah itu maha indah, Allah itu indah dan mencintai keindahan. Nah, ini seperti payung di Madinah ini ketika saat ini, karena sudah syuruk masuk duha, payung berkembang. Kalau semula nggak ada ini payung ini, maka kurang indah. Dengan ada payung ini akan indah. Rasanya alam ini, tempat ini akan bikin sejuk, senang orang di bawahnya. Ada yang tidur, ada yang ngaji, ada yang melakukan aktivitas ibadah. Nah, maka tugas kita sebagai manusia otentik, mukhalaf yang Allah berikan itu adalah khalaf, yaitu sebagai hamba, sebagai khalifah, dan sebagai pemakmurnya. Nah, yang keempat, kalau kita betul-betul sebagai hamba Allah, sebagai manusia yang otentik, dikatakan oleh Al-Ghazali adalah mesti menyadari bahwa manusia itu diberikan oleh Allah itu pilihan, gitu, mukhayyar. Ya. Falhamaha fujuraha wa taqwaha. Di dalam jiwa manusia itu ada jiwa. Fujur itu jelek, takwa itu kebaikan. Kalau kita memang betul-betul merasa bahwa ada potensi jelek itu, tentu Allah yang diinginkan bukan kejelekannya yang dilakukan. Karena ayat itu lanjutkan Allah surah Asy-Syams ayat 9-nya, qad aflaha man zakkaha. Beruntunglah orang yang menyucikan jiwanya itu, dan merugilah orang yang mengotori jiwanya. Maka kita bisa saja beriman, bisa juga kafir, bisa saja taat, bisa melanggar, bisa jujur, bisa bohong, silahkan saja. Tetapi yang kelima, ada majzi. Majzi itu adalah ada balasan dari Allah. Kita tidak akan bisa lepas dari pengadilan Allah, balasan Allah. Tentu kita ingin balasannya surga. Maka balasan surga mestinya kita di dunia menjadi orang yang bertakwa, yaitu orang yang melaksanakan semua perintah Allah dan meninggalkan semua larangannya. Dan ketika kita mengharapkan ada surga, maka kita tentu akan melakukan ahli surga, bukan neraka. Itulah kira-kira gambarannya ketika kita ingin jadi manusia otentik di dalam kehidupan ini. Yang pertama diulangi, cirinya adalah manusia otentik itu adalah menyadari kita makhluk, maka harus taat pada aturan Allah. Yang kedua sebagai ciptaan Allah yang muharram, yang mulia, jaga kemuliaan, kefitrahan. Yang ketiga kita punya tugas mukhalaf, ada tugas untuk menjadi abdi, khalifah dan pemakmurnya. Dan Allah sangat egaliter kalau boleh dibilang, beri kebebasan karena ada pilihan mukhayyar, silahkan pilih, tapi harus tahu bahwa ini ada majzi, ada balasan dari Allah. Semoga kita siap mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan di muka bumi, dan semoga dengan ketakwaan kita Allah berkenan pada akhirnya masukkan kita ke dalam surganya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.